Eh, pernah nggak sih Anda lagi nyetir santai, tiba-tiba mobil atau setirnya terasa getar aneh gitu? Oh iya iya, kayak lagi megang controller game yang vibrate-nya nggak mau berhenti gitu ya? Nah, persis. Pasti bikin kaget, campur penasaran kan? Nah, itu bukan sulap, bukan sihir, atau jalannya yang tiba-tiba jadi keriting, tapi ada sains keren di baliknya. Heeh, betul. Hari ini, kita akan kupas tuntas materi slide menarik yang Anda kirim tentang anatomi getaran roda. Oke. Misi kita, supaya Anda benar-benar paham apa aja yang bisa bikin roda goyang, dan kenapa memahami ini jadi makin penting di era sekarang. Apalagi buat kita yang sehari-hari nggak lepas dari kendaraan. Penting banget ini. Anggap aja ini shortcut buat jadi ahli dadakan soal stabilitas mobil, tapi dengan gaya yang asik dan mudah dicerna. Oke? Mari kita bedah ini. Tepat sekali. Fenomena getaran ini sebenarnya murni aplikasi fisika dalam kehidupan sehari-hari kok. Materi yang Anda bagikan ini membedahnya dengan sangat baik, terutama fokus pada dua penyebab fundamental. Dua penyebab utama ya? Iya, memahami akar masalahnya itu krusial, bukan cuma buat teman-teman engineer otomotif, tapi juga buat Anda sebagai pengguna langsung. Hmm, Kita akan telusuri bareng-bareng, mulai dari konsep dasar seperti imbalance statis dan dinamis, lalu kita lihat kenapa isu yang kesannya klasik ini justru relevansinya meroket di zaman mobil listrik yang makin canggih dan di dunia balap berkecepatan tinggi. wah, menarik tuh. Tentu, kita juga akan intip teknologi solusi yang ada sekarang dan yang bakal datang. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Di materi ini, penyebab pertama yang dibahas adalah imbalance statis. Kalau saya coba bayangkan, ini seperti ada satu titik di roda, entah di ban atau velgnya, yang bobotnya lebih berat dibanding sisi lain yang berseberangan. Mirip kayak ada ganjelan kecil yang nggak kelihatan tapi punya efek besar ya. Analogi ganjelan itu cukup pas. Secara teknis, imbalance statis terjadi ketika pusat massa, center of gravity istilahnya, dari rakitan roda dan ban tidak berada tepat di pusat geometris putarannya. Oh, jadi emang berat sebelah gitu ya? Iya, ada satu sisi yang memang lebih berat. Nah, ketika roda ini berputar, terutama di kecepatan tinggi, fisika mulai bekerja melalui apa yang kita kenal sebagai gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu yang kayak bikin kita terdorong keluar pas mobil nikung kenceng kan? Gimana kaitannya sama titik berat di roda tadi? Persis, gaya sentrifugal adalah gaya pura-pura yang dirasakan oleh objek yang bergerak melingkar, yang arahnya selalu menjauhi pusat putaran. Oke. Semakin cepat putarannya, dan semakin jauh titik berat dari pusat, semakin besar gaya sentrifugal yang dihasilkan di titik berat tersebut. Karena ada satu titik yang lebih berat, gaya sentrifugal yang menarik titik itu keluar jadi lebih kuat dibanding gaya di sisi lain yang lebih ringan. Ketidakseimbangan gaya inilah yang jadi sumber masalah. Nah, materi ini punya analogi yang menarik banget. Katanya, efeknya itu mirip kayak kita nggak sengaja masukin batu kecil ke dalam mesin cuci pas lagi mode pengeringan. Iya. Mesinnya kan jadi bunyi gubrak-gubrak dan terasa bergetar naik turun dengan kencang. Analogi mesin cuci itu sangat efektif menggambarkan apa yang terjadi. Ketidakseimbangan gaya sentrifugal tadi memaksa seluruh rakitan roda untuk bergerak naik turun atau secara vertikal setiap kali titik berat itu mencapai posisi puncak atau lembah dalam putarannya. Oh, jadi geraknya naik turun ya? Iya, naik turun. Suspensi mobil Anda yang tugasnya meredam guncangan, jadi harus bekerja ekstra keras nahan lompatan-lompatan kecil ini yang terjadi puluhan kali setiap detik. Wow. Terus, kalau kita lagi nyetir, rasanya gimana di dalam kabin? Slide ini menyebutkan mobil jadi terasa kayak berderap atau ada sensasi lompatan-lompatan kecil, dan katanya ini biasanya mulai muncul atau paling terasa di kecepatan menengah, mungkin sekitar 60-80 km per jam. Bener begitu? Betul sekali. Sensasi berderap atau hopping itu adalah manifestasi dari getaran vertikal tadi. Jadi bukan di setir ya utamanya? Bukan. Karena gaya utamanya bekerja naik turun, getarannya cenderung merambat melalui sistem suspensi, lalu ke sasis atau rangka mobil, dan akhirnya paling terasa di lantai atau jok tempat Anda duduk. Oke. Mungkin ada sedikit getaran yang sampai ke setir, tapi biasanya tidak terlalu dominan. Rasanya lebih seperti ada denyutan dari bawah mobil. Inilah ciri khas utama dari imbalance statis. Menarik. Jadi, getaran di lantai atau jok pas kecepatan medium, kemungkinan besar penyebabnya si imbalance statis ini.
Nah, kalau getaran statis ini bikin roda lompat, materi Anda menyoroti jenis kedua, yang seringkali lebih bikin jengkel pengemudi karena efeknya beda dan terasa lebih langsung, namanya imbalance dinamis. Ini yang kayak gimana lagi nih? Nah, ini memang sedikit lebih kompleks, tapi dampaknya seringkali lebih mudah dikenali oleh pengemudi. Oh ya, Kalau imbalance statis, tadi masalahnya adalah satu titik berat yang tidak pas di tengah. Imbalance dinamis terjadi ketika ada dua atau lebih area berat yang tidak seimbang dan posisinya tidak terletak pada bidang yang sama atau tidak sejajar dengan garis tengah roda jika dilihat dari samping. gimana tuh maksudnya? Bayangkan misalnya ada satu titik berat di sisi dalam ban dan satu lagi di sisi luar ban, tapi posisinya berseberangan secara diagonal. Oke, coba saya bayangkan. Jadi ada dua ganjalan berat, tapi letaknya nggak simetris di satu garis. Satu agak ke dalam, satu agak keluar, dan posisinya mungkin silang gitu ya? Apa efeknya kalau begini? Tepat, kombinasi gaya sentrifugal yang bekerja pada dua titik berat yang terpisah dan tidak sejajar ini menciptakan sesuatu yang dalam fisika disebut couple force atau gaya kopel. Gaya kopel. Memutar atau menggoyangkan objek pada porosnya. Oh. Karena kedua gaya sentrifugal ini menarik keluar di titik yang berbeda dan tidak segaris lurus, mereka tidak hanya menarik roda secara keseluruhan, tapi juga menciptakan efek puntiran. Akibatnya, roda jadi cenderung bergoyang atau wobble ke kanan dan ke kiri saat berputar pada poros as rodanya. Goyang kanan kiri atau wobble. Kayak gimana tuh rasanya di mobil? Ada analogi lagi nggak dari materi ini biar kebayang? Ada. Materi Anda memberikan analogi yang cukup relevan. Bayangkan Anda mencoba merekam video pakai ponsel sambil berlari, tapi lupa mengaktifkan fitur stabilizer. Oh iya, pernah ngalamin. Hasil rekamannya pasti goyang-goyang ke samping secara liar dan tidak terkendali kan? Nah, gerakan lateral atau menyamping yang tidak stabil itulah yang mirip dengan efek wobble pada roda akibat imbalance dinamis. Wah, kebayang banget kalau gitu. Nah, ini nih kayaknya yang paling sering jadi keluhan. Materi ini bilang, imbalance dinamis inilah biang kerok utama kenapa setir mobil bisa terasa bergetar hebat. Kadang disebut juga shimmy. Yup, shimmy. Terutama pas kita lagi melaju di kecepatan yang lebih tinggi, biasanya di atas 80 km per jam. Rasanya itu kayak setir mau goyang ngebor, atau bahkan kayak mau lepas dari tangan. Benar nggak ini kesimpulannya? Betul sekali. Di sini nih mulai jadi really interesting, karena ini yang sering bikin orang panik pas lagi ngebut di jalan tol. Kesimpulan Anda sangat tepat, karena gaya kopel ini secara langsung mempengaruhi sudut dan pergerakan roda relatif terhadap sistem kemudi atau steering system. Jadi langsung ke setir ya jalurnya? Iya, getarannya merambat dengan sangat efektif melalui tie rod, rek setir hingga ke kolom setir dan akhirnya terasa kuat di tangan Anda yang memegang setir. Ini jalur rambat getaran yang berbeda dari imbalance statis yang lebih dominan terasa di bodi. Oke. Dan karena besarnya gaya sentrifugal dan juga gaya kopel yang dihasilkannya, itu meningkat secara eksponensial seiring dengan kuadrat kecepatan putar roda. Makin kenceng makin parah getarnya ya? Nah, itu dia. Efek shimmy ini biasanya baru muncul atau menjadi sangat parah justru saat kecepatan tinggi. Oke, jadi sekarang kita punya dua musuh utama getaran roda. Si statis yang bikin mobil lompat-lompat kecil di kecepatan medium, terasa di lantai atau jok, dan si dinamis yang bikin setir goyang ngebor di kecepatan tinggi, terasa di tangan. Sip, rangkuman yang bagus. Konsep menyeimbangkan roda atau balancing ini kan sebenarnya bukan hal baru ya, sudah lama ada di bengkel. Tapi kenapa materi yang Anda kirim ini menekankan kalau isu balancing ini jadi makin krusial dan relevan banget di zaman sekarang? Apa yang berubah? Pertanyaan bagus. Memang balancing sudah jadi prosedur standar perawatan mobil selama puluhan tahun. Namun, materi ini menyoroti dua area utama di mana tuntutan akan presisi balancing meroket tajam belakangan ini. Pertama, di era mobil listrik atau EV. Mobil listrik, oke. Dan kedua, di dunia balap performa tinggi. Ini semua didorong oleh ekspektasi kenyamanan dan batas performa yang terus meningkat. Mari kita balas satu-satu. Kenapa mobil listrik bikin balancing jadi isu yang lebih sensitif? Bukannya mobil listrik lebih canggih? Justru kecanggihannya, terutama dalam hal kesenyapan, yang jadi pemicunya. Ini semua berkaitan erat dengan aspek NVH, singkatan dari Noise, Vibration, and Harshness. NVH, oke. Kebisingan, getaran, kekasaran ya? Betul.
Di mobil konvensional bermesin pembakaran internal atau IC, baik bensin maupun diesel, selalu ada suara dan getaran halus yang inheren dari mesin itu sendiri. Iya sih, pasti ada suara mesinnya. Nah, latar belakang kebisingan dan getaran ini seringkali tanpa sadar menututi atau menyamarkan getaran-getaran lain yang lebih kecil di mobil, termasuk yang berasal dari roda yang sedikit tidak seimbang. Oh, jadi ketutup sama getaran mesin ya? Dari Ioniq 5 atau bahkan Wuling Air EV, nyaris tidak ada suara dan getaran dari mesin atau motor listriknya. Kabinnya jadi luar biasa senyap. Saya mulai paham. Jadi karena kabinnya sunyi senyap, getaran sekecil apapun yang tadinya tenggelam oleh suara mesin, sekarang jadi terasa jelas banget gitu ya? Tepat sekali. Dalam keheningan premium sebuah kabin EV, getaran roda yang mungkin hanya sedikit off balance, yang di mobil ICE mungkin tidak akan terlalu Anda perhatikan, sekarang bisa terasa sangat mengganggu kenyamanan pengemudi dan penumpang. Wah, iya juga ya. Ini bisa langsung merusak persepsi kualitas dan kemewahan yang justru jadi nilai jual utama mobil listrik. Oleh karena itu, bagi para engineer NVH yang bertanggung jawab mendesain pengalaman berkendara yang halus dan senyap, Mereka jadi pusing ya gara-gara ini. bisa jadi memastikan setiap roda terbalance dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, bukan lagi sekedar opsi bagus jika ada, tapi sudah menjadi sebuah keharusan mutlak atau must have. Sedikit saja getaran, image mobil bisa langsung jatuh. Masuk akal banget sih. Kalau mobil udah dibuat senyap susah payah, terus ada getaran aneh dari roda, pasti rasanya jadi percuma ya. Oke, itu dari sisi EV. Sekarang, gimana dengan dunia balap? Kan di sana justru identik dengan suara berisik dan getaran kencang, bukan mencari kesenyapan kabin. Kenapa balancing presisi juga jadi super penting di sana? Di dunia balap, alasannya berbeda tapi sama vitalnya. Ini semua tentang performa puncak dan keselamatan di bawah kondisi kecepatan ekstrim. Kecepatan ekstrim ya kuncinya. Betul, materi Anda memberikan contoh yang sangat gamblang dari Formula 1. Roda mobil F1 itu bisa berputar hingga kecepatan 2.400 RPM atau rotations per minute atau putaran per menit saat mobil melaju di kecepatan tertingginya. 2.400 RPM, kenceng banget itu. Kenceng banget. Ingat kembali konsep fisika gaya sentrifugal yang kita bahas tadi. Besarnya gaya itu meningkat secara eksponensial sebanding dengan kuadrat kecepatan putar. Oh iya, kuadrat kecepatannya. Artinya, pada kecepatan rotasi setinggi itu, efek dari ketidakseimbangan massa sekecil apapun akan menjadi luar biasa besar. Seberapa besar memang efeknya? Kadang kan kalau balancing di bengkel biasa, timahnya cuma beberapa gram saja. Nah, disinilah angka-angka dari materi Anda jadi terasa gila. Disebutkan bahwa ketidakseimbangan massa sekecil 10 gram saja, itu kira-kira cuma seberat 2 koin Rp1.000 logam yang baru, pada roda mobil F1 yang berputar di kecepatan puncaknya. Cuma 10 gram. Iya, sekecil itu bisa menghasilkan gaya sentrifugal periodik yang setara dengan beban lebih dari 25 kilogram. Serius? 10 gram bisa jadi setara beban 25 kilo. Betul. Coba Anda bayangkan ada palu seberat 25 kilogram yang menghantam komponen suspensi dan hub roda mobil Anda secara berulang-ulang 40 kali setiap detiknya. Itu dahsyat sekali dampaknya. Gila sih, itu pasti destruktif banget buat mobilnya. Sangat destruktif. Materi Anda menguraikan beberapa dampak negatif fatalnya di arena balap. Pertama, keausan komponen yang dipercepat secara drastis. Bayangkan, bearing roda, sambungan suspensi, bahkan struktur velg itu sendiri terus-menerus dihajar oleh gaya sebesar itu. Umurnya jadi pendek ya, komponennya. Pendek banget, dan risiko kegagalan komponen meningkat tajam. Kedua, ini yang sangat kritikal untuk performa. Kehilangan grip atau cengkraman ban. Grip ban, oke. Roda yang bergetar naik turun atau bergoyang liar tidak akan bisa mempertahankan kontak yang stabil dan konsisten dengan permukaan aspal. Akibatnya, kemampuan ban untuk mencengkram lintasan berkurang drastis. Ini sangat berbahaya saat menikung dengan kecepatan tinggi atau saat melakukan pengereman keras. Wah, bahaya banget itu. Sedikit saja kehilangan grip bisa berarti keluar lintasan. Ketiga, tentu saja implikasi keselamatan. Jika komponen suspensi atau roda sampai patah atau gagal berfungsi akibat getaran ekstrim ini di tengah balapan, konsekuensinya bisa sangat fatal bagi pembalap. Ngeri juga ya. Jadi, di dunia balap,
Balancing yang super presisi itu bukan lagi soal kenyamanan kabin, tapi mutlak soal mengeluarkan performa maksimal dari mobil dan menjaga keselamatan pembalap. Oke. Sekarang gambaran masalahnya jadi utuh. Ada imbalance statis dan dinamis dengan efek yang berbeda, dan pentingnya mengatasi ini makin tinggi di era EV yang butuh kesenyapan dan dunia balap yang butuh performa plus keselamatan ekstrim. Sip. Kita sudah paham masalahnya. Sekarang, mari kita bicara solusinya. Pasti ada teknologi yang lebih canggih dong dari sekedar nempelin timah balancing standar yang sering kita lihat di bengkel? Tentu saja, memahami masalah adalah langkah pertama. Tapi seperti yang disiratkan dalam materi Anda, menguasai solusinya adalah level berikutnya. Dan memang, teknologi balancing terus berkembang. Salah satu teknologi yang lebih maju dibandingkan balancing statis dinamis standar, yang dibahas cukup detail di materi ini, adalah road force balancing. Road force balancing. Apa bedanya ini dengan mesin balancing biasa yang muter roda di udara itu? Perbedaan kuncinya ada pada kemampuannya mendeteksi masalah yang tidak terlihat oleh mesin balancing konvensional. Masalah tak terlihat, maksudnya? Mesin standar itu pada dasarnya hanya mendeteksi dan mengkoreksi ketidakseimbangan distribusi massa atau berat di sekeliling roda. Tapi, terkadang sumber getaran yang dirasakan pengemudi itu bukan melulu soal berat yang tidak merata. Oh, ada penyebab lain. Bisa jadi penyebabnya adalah ketidaksempurnaan pada konstruksi ban atau velg itu sendiri yang baru muncul ketika roda diberi beban. Misalnya, ada bagian dinding samping ban yang ternyata sedikit lebih kaku atau lebih lembek dibanding bagian lain. Ini secara teknis disebut radial force variation atau RFV. RFV, variasi gaya radial ya? Betul, bisa juga karena bentuk ban atau velg yang tidak 100% bulat sempurna. Jadi, meskipun beratnya sudah seimbang, kalau ban atau velgnya ada bagian yang keras atau benjol sedikit, tetap bisa bikin getar pas kena beban di jalan ya? Betul. Dan masalah seperti RFV atau ketidakbulatan ini seringkali tidak terdeteksi oleh mesin balancing biasa yang hanya memutar roda di udara tanpa beban. Pantesan kadang udah di balancing masih geter. Nah, bisa jadi itu penyebabnya. Mesin road force balancer ini punya komponen kunci berupa roller atau drum besar yang ditekan ke permukaan tapak ban dengan gaya tertentu. Jadi kayak simulasi beban kendaraan gitu. Oh, ditekan beneran ya pas muter? Iya, saat ban tersebut sedang diputar di dalam mesin. Dengan merasakan gaya balik dari ban saat roller menekannya, mesin ini bisa mendeteksi adanya variasi kekakuan, RFV, atau penyimpangan bentuk, runout, pada ban dan velg yang luput dari deteksi mesin biasa. Canggih. Terus kalau mesinnya sudah tahu nih ada masalah RFV atau ketidakbulatan, apa yang dilakukan selanjutnya? Cuma ngasih tahu aja? Tidak hanya itu. Disinilah kecerdasan sistem ini berperan, melalui proses yang disebut match mounting. Match mounting, mencocokkan gitu. Iya, mencocokkan. Mesin road force ini tidak hanya mengidentifikasi titik paling kaku atau titik puncak akibat ketidakbulatan pada ban, tapi juga bisa mengidentifikasi titik terendah atau paling lembek pada velg. Oke, jadi tahu titik keras ban dan titik lembek velg. Betul. Setelah kedua titik ini diketahui, mesin akan memberikan instruksi yang sangat spesifik kepada teknisi. Misalnya, putar posisi ban sekian derajat relatif terhadap velg. Tujuannya, agar titik kaku pada ban diposisikan sejajar dengan titik rendah pada velg. Wah, biar saling nutupin kekurangan ya? Persis. Dengan mencocokkan titik tinggi ban dengan titik rendah velg ini, ketidaksempurnaan keduanya jadi saling mengkompensasi atau menghilangkan satu sama lain. Hasil akhirnya, rakitan roda dan ban akan berputar jauh lebih mulus dan minim getaran saat benar-benar digunakan di jalan raya. Wow, keren banget. Jadi nggak cuma nambahin atau mindahin timah pemberat, tapi juga sampai ngatur ulang posisi jodoh antara ban dan velg biar saling melengkapi kekurangan masing-masing. Ini solusi yang cerdas sih. Cerdas sekali. Apa ada lagi inovasi yang lebih futuristik yang dibahas di materi ini? Sesuatu yang mungkin masih dalam pengembangan? Tentu ada. Materi Anda juga mengintip ke arah masa depan teknologi roda. Ada dua konsep utama yang menonjol. Pertama adalah pengembangan smart tires atau ban pintar. Ban pintar? Ini kayak smartphone tapi bentuknya ban gitu. Fungsinya apa? Konsepnya mirip penerapan Internet of Things atau IoT pada roda kendaraan. Perusahaan-perusahaan besar seperti Pirelli dengan lini produk cyber tire mereka atau Michelin udah aktif mengembangkan dan bahkan mulai mengimplementasikan ban yang dilengkapi dengan sensor-sensor internal. Ada sensor di dalam bannya? Iya,
Sensor-sensor ini terhubung secara nirkabel dan bisa mengirimkan data secara real-time ke sistem komputer mobil atau bahkan ke cloud. Datanya bukan lagi cuma sebatas tekanan angin dan suhu ban seperti TPMS yang sudah umum. Oh, lebih canggih dari TPMS ya? Jauh lebih detail, bisa tahu beban aktual yang sedang ditanggung oleh masing-masing ban, bentuk jejak kontak ban dengan permukaan jalan, tingkat keausan tapak, dan yang paling relevan dengan diskusi kita, deteksi dini getaran abnormal. Wah, Getaran yang mungkin mengindikasikan masalah balancing atau RFV bahkan sebelum pengemudi sempat merasakannya secara signifikan. jadi ban bisa lapor sendiri kalau ada masalah. Keren. Terus, konsep kedua yang futuristik tadi apa? Konsep kedua ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi sedang aktif diteliti. Self-balancing materials. Material yang bisa balancing sendiri. Betul. Ini yang oleh beberapa pihak disebut sebagai cawan suci atau holy grail-nya teknologi balancing roda. Idenya adalah mengembangkan material khusus, bisa dalam bentuk gel kental, cairan dengan partikel mikro, atau bahkan serbuk granular halus yang dimasukkan ke dalam rongga ban saat produksi. Material khusus di dalam ban, gimana cara kerjanya biar bisa balance sendiri? Prinsip kerjanya sebenarnya memanfaatkan fisika dasar, gaya sentrifugal itu sendiri. Saat roda mulai berputar, gaya sentrifugal akan bekerja pada material internal ini. Oke. Secara otomatis, material ini akan terdistribusi ulang di dalam rongga ban. Area ban yang kebetulan lebih ringan akan menarik lebih sedikit material, sementara area yang lebih berat akan mendorong material menjauh darinya. Jadi materialnya ngumpul di sisi yang ringan gitu? Sebaliknya, dia akan ngumpul di sisi yang berlawanan dari titik berat, jadi mengimbangi area yang berat itu. Dalam teori, material ini akan cenderung berkumpul di sisi yang berlawanan dari titik berat ban, secara efektif mengimbangi ketidakseimbangan massa tersebut. Oh, gitu ya cara kerjanya? Jadi, ban memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan dirinya sendiri secara dinamis dan kontinu selama ia digunakan. Tidak perlu lagi proses balancing manual di bengkel. Gila, keren banget itu. Kalau teknologi itu benar-benar jadi kenyataan dan masif digunakan, berarti ke depan kita udah nggak perlu lagi repot-repot ke bengkel buat balancing roda dong? Itulah potensi jangka panjangnya. Materi Anda mengarahkan kita pada visi era predictive maintenance, perawatan prediktif, dan bahkan self-maintaining components. Komponen yang merawat diri sendiri ya? Betul. Dengan Smart Tires, mobil Anda bisa mendiagnosis dirinya sendiri dan memberi notifikasi proaktif misalnya. Getaran terdeteksi di roda kanan depan, disarankan periksa balancing atau kondisi ban. Ini sudah jauh lebih baik dari sekedar menunggu sampai getaran terasa mengganggu. Ya, jadi bisa dicegah sebelum parah? Lalu, melangkah lebih jauh lagi, jika teknologi self-balancing materials benar-benar matang dan terjangkau, kebutuhan untuk melakukan prosedur balancing konvensional di bengkel secara periodik bisa jadi akan hilang sama sekali di masa depan. Wah, bakal ngerubah kebiasaan servis mobil banget ya? Bisa jadi, roda akan secara otomatis menjaga kondisi keseimbangan optimalnya sendiri sepanjang masa pakainya. Oke, jadi dari penjelajahan kita soal anatomi getaran roda berdasarkan materi ini, kesimpulannya lumayan padat ya. Kita jadi tahu ada dua biang keladi utama. Imbalance statis yang bikin mobil terasa berderap naik turun di kecepatan medium dan getarannya lebih terasa di lantai atau jok. Yup, Serta imbalance dinamis yang bikin setir goyang ngebor atau shimmy di kecepatan tinggi. betul. Dan kita juga paham kenapa masalah yang kesannya sepele ini jadi makin krusial di era mobil listrik yang super senyap, di mana getaran kecil pun jadi pengganggu besar, serta di dunia balap, di mana presisi mutlak diperlukan demi performa dan keselamatan akibat kecepatan super tinggi yang melipat gandakan efek ketidakseimbangan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda pendengar setia kami? Intinya, getaran sekecil apapun pada roda kendaraan Anda itu punya makna dan punya penjelasan fisika di baliknya. Jadi sebaiknya jangan diabaikan, karena bisa jadi indikasi awal masalah yang lebih besar atau setidaknya mengganggu kenyamanan dan keamanan berkendara. Jangan disepelekan lah ya. Jangan. Teknologi saat ini seperti road force balancing sudah menawarkan solusi yang lebih presisi untuk mengatasi kasus-kasus getaran membandel yang mungkin tidak tuntas dengan balancing biasa. Dan ke depan, inovasi menarik seperti Smart Tires yang bisa berkomunikasi dan self-balancing materials yang bisa memperbaiki diri, menjanjikan masa depan di mana roda kendaraan menjadi lebih cerdas, lebih andal, dan mungkin menghilangkan salah satu
satu ritual perawatan rutin kita sama sekali. Menarik. Ini memunculkan pertanyaan penting untuk direnungkan. Pertanyaan penting apa itu? Dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan ban untuk tidak hanya merasakan kondisi jalan dan bebannya secara detail, tetapi juga mampu menyeimbangkan dirinya sendiri secara otomatis dan kontinu, bagaimana ini akan mengubah lanskap perawatan kendaraan secara keseluruhan? Iya juga ya. Dan lebih jauh lagi, bagaimana kemampuan roda yang semakin mandiri ini akan mempengaruhi cara para engineer merancang sistem suspensi, sistem kemudi, dan bahkan dinamika berkendara mobil di masa depan. Bisa jadi desain mobilnya berubah total dong. Mungkin saja, jika roda sudah bisa secara aktif mengkompensasi ketidaksempurnaannya sendiri dan beradaptasi dengan kondisi jalan, akankah kita mencapai era di mana pengalaman berkendara menjadi benar-benar mulus, tanpa celah, melampaui apa yang bisa kita bayangkan atau rasakan saat ini? Itu sebuah prospek menarik untuk kita pikirkan bersama.